Oke, jadi yang pertama di sini tuh seperti biasa kita bakalan masuk ke dalam Debian-nya menggunakan root dan password. Lalu kita akan cek IPA-nya. Di sini tertera di ANS34 itu belum ada IP Debian-nya. Maka dari itu kita akan buat dengan cara nano slice etc slice network slice interface. Lalu teman-teman bisa langsung ikuti script di atas dan buat IP sesuai dengan yang teman-teman mau. Selanjutnya kita langsung aja Ctrl X dan Y, itu tandanya sudah kesimpan. Terus langsung kita restart dengan cara service networking restart. Lalu jangan lupa teman-teman ganti di NCPA-CPL sesuai sama IP yang udah dibikin tadi. Nah, terus di sini bisa dilihat kalau semua IP telah terping dengan benar. Selanjutnya kita langsung masuk aja ke source list. Kita akan download repository. Di sini sama sekali belum ada. Untuk itu, teman-teman bisa cari repository untuk Debian 12-nya di internet. Di sini saya menggunakan repository lokal.
Nah, lalu di sini bisa langsung kita copy lalu paste aja. Di sini kita langsung apt update dan menunggu sampai semua terupdate. Langkah selanjutnya kita langsung masuk ke SSH. Nah, di sini teman-teman bisa hapus pagar di port 22, terus ke bawah lalu ada permit root login, di situ juga kita hapus pagarnya, lalu kita ganti di kata paling akhir dengan kata yes, terus kita simpan. Nah, nextnya kita bisa langsung masuk ke putih dengan memasukkan IP Debian yang udah tadi kita buat seperti ini. Jika sudah masuk ke putih, kita langsung aja masuk seperti di awal, yaitu root dan ketik password. Nah, di sini kita akan download atau install bin 9 dengan cara seperti ini. Lalu kita tunggu sampai proses selesai. Nah, kalau udah selesai kita langsung masuk ke tahap selanjutnya. Di sini kita bisa langsung tambahkan script seperti yang saya buat. Teman-teman bisa langsung ikutin aja. Nah, langkah selanjutnya saya akan mengcopy DB lokal dengan DB domain, juga DB 127 dengan DB IP. Selanjutnya kita akan mengubah nano DB domainnya menjadi seperti ini. Untuk localhost itu kita bisa replace dengan nama domain yang kita buat. Lalu IP-nya kita ganti menjadi IP Debian kita. Setelah itu add di paling bawah baris ketiga kita ganti menjadi www. Lalu kita masuk ke DB IP. Sama seperti tadi, localhostnya kita ganti menggunakan domain kita. Lalu di paling sebelah kiri kita ubah barisnya menjadi IP kita paling terakhir. Karena di sini IP saya 10, jadi saya ganti menjadi 10. Lalu baris ketiga kita ganti menjadi www nama domain kita. Setelah itu kita save dan kita masuk ke nano etc.resolve.conf. Nah, di sini belum tertera nama domain dan nama search-nya serta nama server yaitu IP Debian kita belum ada, jadi kita masukin aja beserta IP Google kita. Setelah itu kita langsung save dan kita restart. Ternyata di sini itu error, itu tandanya ada yang salah. Nah, di sini saya ternyata lupa memasukkan tanda titik koma di type master. Selanjutnya kita langsung bisa restart. Jika sudah seperti ini namanya berhasil. Lalu kita bisa cek domain kita dengan cara nslookup dan di sini sudah terhubung. Begitu juga dengan IP-nya. Kalau sudah seperti ini berarti sudah terhubung. Selanjutnya kita akan menginstal Apache. Kita tunggu sampai proses selesai. Kalau sudah selesai, kita bisa search di internet menggunakan IP kita apakah sudah berhasil. Jika berhasil, tampilannya akan seperti ini ketika dicari IP-nya ataupun nama domainnya. Nah, langkah selanjutnya kita akan menambahkan web server untuk menginstal WordPress. Nah, sini teman-teman bisa langsung ikutin aja di DB domain maupun DB IP-nya. Nah, biasanya ketika kita sudah menambahkan
untuk WordPress di DB domain maupun DB IP. Ketika kita cek NS lookup-nya, pasti akan berhasil seperti ini. Itu tandanya jika sudah tertambah itu berhasil. Selanjutnya kita akan install. Teman-teman bisa ikuti saja script yang saya buat. Nah, kita langsung masuk ke MySQL-nya. Lalu kita akan buat database DBWP-nya. Nah, karena di sini waktu saya show database itu error, maka saya langsung quit. Dan jika teman-teman mengalami error, teman-teman bisa langsung ikuti script seperti yang saya buat ini. Nah, kita akan memasukkan wp.conf-nya. Kita akan masukkan server name sesuai dengan yang tadi, dengan yang kita buat. Di sini saya buat dengan nama wpreta.com. Di sini saya memastikan dan menginstal kembali agar tidak ada yang tertinggal. Nah, karena di sini waktu saya buat database-nya masih error, jadi teman-teman bisa ikutin script yang saya buat ini kalau teman-teman juga error. Lalu kita langsung masuk ke cd var www.html wp. Nah, di sini kita akan download WordPress-nya. Nah, teman-teman bisa langsung ikuti script di atas. Kalau udah, jangan lupa kita restart sistemnya. Nah, kalau misalnya udah semua, kita bisa langsung cek di internet dengan cara wp. Nama yang kita buat di sini karena nama saya Reta, jadi saya cari wp.reta.com. Nah, di sini udah ada file kuning WordPress, itu kita pencet aja. Nah, kalau tampilannya udah seperti ini, berarti itu kita udah berhasil.
Selanjutnya di sini kita akan buat FTP server. Kita install dulu FTP-nya. Kita tunggu prosesnya. Setelah itu kita akan membuat dokumen. Untuk memudahkan, teman-teman bisa ikuti seperti yang ada di video. Untuk password, kita bisa gunakan 123 untuk memudahkan agar tidak lupa. Nah, di sini saya menambahkan 3 dokumen, yaitu guru, karyawan, dan siswa. Kita masuk ke nano/etc/profitp.conf. Nah, lalu di sini kita akan menambahkan server name. Lalu kita akan buat script anonymous di paling bawah. Nah, kalau sudah mengikuti langkah-langkah tadi, kita langsung aja masuk ke WinSCP. Kita masukkan IP, username, dan password yang sudah kita tadi buat. Nah, selanjutnya di sini saya akan mengkonfig DHCP server. Yang pertama kita akan melihat IP-nya. Lalu di sini kita akan ganti INS34 atau IP Debian-nya menggunakan IP yang telah kita subnetting. Di sini saya buat .55.64/27. Setelah itu kita akan cek. Nah, di sini belum terganti. Namun kesalahan saya langsung mendownload apt install ISC DHCP server. Nah, karena di sini saya sudah menginstalnya, lalu saya akan langsung ganti. Nah, kita cari di bagian komen yang slightly different configuration. Nah, di bawah itu kita hapus pagarnya dari subnet sampai max list time. Lalu kita rubah subnetnya menjadi IP yang kita buat. Begitu pula dengan range-nya. Lalu di option domain name ini example.org kita bisa ganti menggunakan nama domain kita. Lalu option routers-nya kita ganti. Yang terakhir adalah broadcast. Lalu kita simpan. Lalu kita akan masuk ke dalam nano etc default. Nah, di sini karena tadi kita memasukkan IP-nya di INS34, jadi kita ubah interface V4-nya menjadi INS34 di dalam kurung. Lalu kita restart. Nah, karena kesalahan saya di sini tadi muncul warna merah, itu tandanya gagal. Nah, teman-teman juga jangan lupa untuk ganti IP-nya di NCPACPL ya. Seperti ini. Nah, kalau sudah,
Kita cek lagi di IPA-nya apakah sudah terganti, ternyata belum. NS34-nya. Namun di sini sudah terganti. Nah, hal yang dilupakan adalah merestart networkingnya, teman-teman. Nah, di sini setelah direstart sudah terganti. Lalu saat kita merestart DHCP-nya juga sudah berhasil dan kita bisa langsung ping IP-nya. Nah, kalau sudah bisa terping seperti ini, sudah jadi teman-teman. Terima kasih, segitu saja tutorial dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.